Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Sedikit perkenalan untuk sahabat yang baru bergabung. Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang menyajikan informasi-informasi menarik seputar kesehatan di setiap minggunya. Untuk itu jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dr. Uner TV dan akun Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Fadilah Mega Indriati yang akan memandu bincang-bincang seru pada sore hari ini. Kali ini perbincangan kita bertema Bersatu untuk Kesadaran Kanker Paru dalam rangka World Lung Cancer Day. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah ahli kanker paru terkemuka sekaligus staf Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. Laksmi Wulan dari spesialis paru konsultan onkologi toraks. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore, Dr. Dila. Terima kasih atas undangannya. Yang terhormat teman-teman dimanapun berada, penggemar Dokter Uner TV ya. Iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Atas kehadirannya pada sore hari ini ya Prof ya. Oke. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Agustus, bertepatan juga dengan Hari Kanker Paru Sedunia ya Prof ya? Ya, betul. Sudah sekitar 12 tahun peringatan Hari Kanker Paru ini diperingati setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas penyakit ini. Baik, mungkin Prof. Laksmi bisa memperkenalkan kepada sahabat Dokter Uner TV tentang apa itu kanker paru, Prof. Ya, terima Silakan. kasih sahabat Dokter Uner TV. Jadi kanker paru yang kita akan bicarakan siang ini adalah kanker paru yang primer ya. Jadi kankernya itu memang primer di paru. Bukan kanker metastasis atau penjalaran dari kanker yang di lain tempat ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kanker paru sendiri merupakan keganasan yang terjadi pada epitel bronchus ya. Jadi di paru itu ada sel-sel bronchus dan sebagainya lah. Disitulah yang mengalami perubahan menjadi keganasan ya. Oh baik Prof, berarti banyak macamnya kanker paru itu Prof ya, tapi di sini pada sore hari ini kita bicara tentang kanker paru primer ya Prof ya. Betul. Yang asal muasalnya sumbernya dari paru itu sendiri. Oke baik Prof, kemudian apa Prof gejala yang biasa muncul pada pasien dengan kanker paru Prof? Ya, jadi sebelum nanti gejala, jadi kanker paru itu dibagi besar, dibagi menjadi non-small cell lung cancer, itu 80%, kemudian small cell lung cancer. Kemudian dari small cell lung cancer itu dibagi-bagi, ada adenokarsinoma, ada squamous, dan sebagainya. Mengenai gejala, tentu saja karena ini merupakan kelainan di respirasi, maka batuk itu merupakan gejala utama ya. Kita ketahui sebetulnya batuk itu kan merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan something bad. Jadi ya batuk nomor 1. Kemudian gejala yang berikutnya adalah berat badan menurun ya. Jadi hati-hati kalau ada berat badan menurun tapi memang tidak sedang on diet, itu dengan gejala respirasi kemungkinannya 2, TBC paru yang kita juga banyak kasusnya, juga kanker paru. Kemudian ditambah dengan gejala-gejala respirasi yang lainnya tentunya. Jadi kalau tambah besar ya ada sesaknya. Kemudian kalau mengenai pleura yang mengandung saraf-saraf nyeri, itu juga ada nyeri dada, batuk darah, macam-macam ya, tergantung besarnya tumor. Tapi prinsipnya yang sering kita temui adalah penurunan berat badan. Jadi hati-hati kalau penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya dengan gejala respirasi ya. Baik, berarti gejala utama pada pasien dengan kanker paru itu adalah batuk dan penurunan berat badan ya Prof ya? Ya, ya. Jadi gejala-gejala yang utama itu sebetulnya persis dengan kelainan paru yang lain. Oh begitu. Jadi semua kelainan paru pasti ada batuk, kalau besar ya ada sesaknya sedikit-sedikit, ada nyeri dada, ada batuk darah, itu ya lebih kurang sama. Cuman yang sedikit membedakan adalah penurunan berat badan, ya penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Dan DD-nya, DD itu diagnosis diferensial dari kemiripan gejala ini adalah adalah TBC paru yang kita juga punya stok banyak TBC paru ini ya. Baik Prof, jadi TBC paru dan kanker paru ini
kasusnya juga cukup banyak ya di Indonesia ya Prof ya. Betul. Kemudian Prof, apakah penyakit kanker paru ini punya tingkat keparahan Prof? Iya, jadi sama seperti kanker-kanker yang lain, ada yang namanya stadium atau stage. Ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 ya. Tentu saja semakin tinggi stage-nya berarti kankernya tambah besar, komplikasi-komplikasinya tambah banyak. Jadi keparahan tergantung dari stage. Kemudian terapi, modalitas terapi juga tergantung dari stage. Stage 1, stage 2 masih operable, bisa dioperasi, dan 2 stage ini yang bisa cure, ya, bisa sembuh istilahnya seperti itu. Tapi kalau stage 3, stage 4 itu sudah tidak bisa dioperasi, jadi jalan ikhtiarnya yaitu menggunakan terapi sistemik, apa itu kemo, targeted, dan sebagainya. Tapi tidak enaknya data di Sutomo, mungkin di Indonesia juga, kalau di Sutomo tepatnya 94% stadium 4. Kalau di Indonesia ya 90 ke atas stadium 4 ya, karena umumnya pasien itu datang sudah bergejala, dan ketika sudah bergejala itu pasti sudah inoperable ya. Kalau 1-2 itu karena kankernya kecil, batuk-batuknya mungkin ya tidak terlalu, bahkan tidak ada. Nah, itu yang nggak enak itu, seperti itu. Baik, ya. Prof. Jadi banyak sekali ya kasus di Dr. Sutomo terutama ya Prof ya, pasien-pasien kanker paru yang datang pada stadium akhir atau stadium 4, dan ternyata pasien-pasien tersebut memiliki tingkat kesembuhan yang cukup rendah ya Prof ya, dan sulit sekali untuk disembuhkan. Iya, jadi kalau bicara mengenai kesembuhan, ini sudah lumayan. Zaman saya sekolah 30 tahun yang lalu, kalau ketemu itu 3 bulan. Tapi saat ini dengan kemajuan pengobatan, banyak sekali modalitas yang saat ini tersedia, itu bisa sampai tahunan ya. Dengan BPJS bisa sampai 2 tahun. Kalau dia punya uang yang bisa membelikan ragam obat-obatan yang belum masuk di BPJS, bisa sampai 5 tahun seperti itu. Jadi ini sebuah harapan. Kalau dulu kita cuman punya operasi yang stadium early yang tidak mungkin ada ya, ketemu ya. Kemudian radioterapi yang juga antri, hanya kemoterapi, tapi saat ini ada targeted terapi. Targeted terapi juga macam-macam, kita juga punya imunoterapi, punya anti angiogenik. Jadi perkembangan obat-obat itu demikian luar biasa, sehingga yang tadinya cuma 3-6 bulan maksimal itu sekarang sudah dengan obat-obatan itu lebih diperpanjang. Mudah-mudahan sama dengan kanker-kanker yang lain, kanker serviks, kanker mama kan bisa puluhan tahun ya, seperti itu. Benar. Ya. Baik, jadi sudah cukup banyak perkembangan di teknologi di bidang medis ya Prof ya untuk masalah tentang kanker paru stadium akhir ini. Tapi kan memang lebih baik untuk mengetahui lebih dini ya Prof ya, karena seperti tadi Prof Laksmi bilang bahwa kanker paru stadium 1 atau 2, stadium awal itu lebih mudah untuk disembuhkan ya Prof. Betul. Nah, kemudian bagaimana Prof untuk mengetahui penyakit ini lebih awal? Oke, screening itu prinsipnya. Sebetulnya sama semua penyakit kanker itu ada screening. Kalau di kanker mama ada yang namanya sarari atau sadari ya, lebih mudah ya, di mek-mek atau diperiksa seperti itu. Kanker serviks pap smear dan sebagainya. Kemudian kolonoskopi lah. Kalau kanker paru ini memang ya itu tadi agak sulit karena kan di dalam paru-parunya, sulit ya seperti itu. Tetapi saat ini ada screeningnya ya. Jadi orang-orang yang high risk ya, ada 3 ya: perokok, kemudian riwayat kanker keluarga, tidak peduli apakah itu kanker paru atau kanker yang lainnya, kemudian usia 45 tahun. Dan orang-orang seperti ini harus ada yang bisa melakukan screening, yaitu dengan LDCT, dengan CT scan. CT scan tanpa kontras ya. Jadi kalau dulu kala dipikir screening toraks foto, ternyata kalau di toraks foto ketemunya sudah lanjut. Ya, karena yang bisa ditangkap oleh ronsen itu yang sudah gede, yang kecil belum bisa, seperti itu ya. Terus kemudian screening ini juga sudah diluncurkan oleh Pokja Kanker PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dalam bentuk kuesioner yang nanti mungkin bisa ditampilkan, dan itu semua orang bisa mengakses, bisa menjawab kuesioner tersebut. Kemudian setelah menjawab kuesioner tersebut akan keluar rekomendasi apakah dia termasuk risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau risiko rendah ya nanti diulangi lagi screening setahun lagi, menjawab pertanyaan lagi, atau yang risiko tinggi harus kemana, itu ada semua. Jadi artinya
bahwa kita bisa melakukan self assessment apakah kita ini termasuk high risk atau low risk, demikian. Oh baik, berarti sekarang sudah cukup canggih ya Prof ya. Cukup canggih. Kita bisa menilai diri sendiri atau mungkin dinilai oleh dokter kita di layanan primer ya Prof. Betul. Dengan kuesioner yang tadi ditampilkan ya Prof ya. Jadi sudah lebih penanganan atau screening dari kanker paru ini sudah bisa lebih membumi, sudah bisa lebih dekat dengan masyarakat ya Prof ya. Iya betul ya. Jadi kalau dulu kita cuma menemukan jalur-jalur sampai alhamdulillah sekarang banyak modalitas yang baru yang bisa kita berikan, tetapi sejalan dengan itu kita juga mikir kalau ketemunya stadium 4 terus lah kesel ya. Iya. Seperti itu maka lebih baik kita menemukan stadium dini, dan ini sekarang sudah dimulai walaupun orang Indonesia kan agak sulit ya seperti itu, kadang sudah tahu tapi takut ketahuan kalau kanker. Nah, kan repot seperti iya. itu ya. Padahal semakin awal kanker ditemukan, semakin mudah pengobatannya, Prof. Betul. Jadi dokternya juga pilihan terapinya juga banyak ya, bisa dioperasi. Kemudian dengan operasi itu maka opportunity kesembuhan akan lebih tinggi seperti itu. Banyak teman-teman itu takut ketahuan. Nah, kalau sudah bergejala ya sudah stadiumnya lanjut seperti itu ya. Iya, baik Prof. Tadi Prof Laksmi sempat mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang wajib screening Prof ya. Betul. Kalau tidak salah tadi adalah perokok, orang dengan genetik kanker, dan usia di atas 45 tahun. Betul. Nah, apakah perokok elektrik dan juga perokok pasif termasuk dalam orang yang wajib screening, Prof? Termasuk ya. Jadi intinya rokok itu kan dia menghirup nikotin yang banyak sekali efek sampingnya ya. Kalau dilihat di advertensi rokok kan pasti sudah banyak itu ceritanya ya. Jadi perokok pasif karena dia juga sama-sama menghirup walaupun tidak merokok, itu juga sama. Intinya adalah menginhalasi noxious agent, menghirup barang-barang berbahaya, dan ketika berbahaya tadi maka sel-sel bronkus tadi bermutasi dan menjadi kanker ya. Mengenai rokok elektrik, nah ini cukup menarik ya. Rokok elektrik itu dilahirkan, diciptakan sebagai upaya untuk berhenti merokok. Jadi orang-orang yang ahli hisap itu kalau langsung berhenti itu sakit semua. Seperti sakau kalau itu narkoba ya, seperti itu, sehingga orang nggak mau. Terus mari ngono ya tetep ae balik, soalnya loro kabeh gak iso mikir, macam-macam gejala-gejala sakau dalam tanda petik. Nah, rokok elektrik itu diharapkan sedikit demi sedikit kadar nikotinnya dikurangi, akhirnya off. Tetapi sekarang itu malah salah kaprah. Merasa bahwa nikotinnya sedikit ya, tapi kalau sedikit, tapi kalau banyak kan menjadi bukit, sama saja seperti itu. Untuk style, gaya kadek rokok elektrik ini wis gak rokok biasa tapi rokok elektrik nikotinnya sedikit. Tetapi harap diingat bahwa di samping nikotin yang katanya sedikit itu tadi ada substan yang lain yang mengubah partikel cairan tadi menjadi uap terus dihirup. Nah, itu kan ada metal-metal tertentu yang dipanaskan sehingga dari cairan menjadi uap. Nah, itu hati-hati, itu kan juga metal-metal itu kan juga berbahaya, bisa masuk. Kemudian yang kedua ada perasanya, lek gak ono perasane kok kurang sip. Nah, perasa itu kan juga substance kimia. Nah, jadi campur-campur yo nikotine ono, kemudian bahan-bahan metal yang tadi untuk pemrosesan dari cair menjadi uap tadi, kemudian ada perasa-perasa tadi. Dan dari survei itu kita sulit mendeteksi iki bener nggak nikotine sakmene. Siapa yang bertanggung jawab, wong online. Nah, beberapa survei secara acak itu ndak sama antara yang tertulis di kemasan cupnya itu dengan nikotin yang sebenarnya. Ya masuk akal lah. Kalau sesuai nikotin didik gak enak, jadi kudu nikotin akeh sing enak ya, seperti bener, itu. Prof, Nah, iya. gak payu, akhirnya wah kurang enak sing iki. Nah, tulisannya doang yang ngomongnya nikotinnya hanya sekian. Begitu. Jadi ya. banyak fenomena ketidaksesuaian ya Prof ya di masyarakat, terutama pada produk-produk rokok elektrik ya Prof. Kemudian Prof, selain tadi perokok pasif, perokok elektrik, apakah masyarakat-masyarakat yang sehari-harinya bergumul dengan asap polusi seperti mungkin pekerja konstruksi atau penjaga parkir, apakah juga termasuk kelompok yang ditentukan untuk wajib screening kanker paru, Prof? Iya,
Intinya kalau sampai saat ini memang merokok, tapi sebetulnya ada penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit paru kerja, itu yang sebabnya karena inhalasi noxious agent tadi. Kalau pekerja asbes ya jadi asbestosis, pekerja batu bara ya bisa dan sebagainya, atau kemungkinan yang bergelut. Intinya polutan-polutan itu akan mengubah perangai sel-sel yang tadinya sel normal dan bermutasi. Ya oleh karena itu maka mestinya ya memang ada apa jenenge proteksi ya, masker. Kalau orang bekerja di tambang ya harus pakai koyok helm mopo dan sebagainya lah. Tinggal seberapa jauh kedisiplinan kita. Dan menurut saya orang-orang seperti itu ya harus dilakukan screening. Jadi kalau ada penyakit-penyakit paru akibat kerja sebelum sampai nemen sudah ketahuan ya. Juga ada kalau lung cancer yang masih kecil bisa terdeteksi demikian ya. Baik, Prof. Berarti salah satu sumber utama dari kanker paru ini adalah zat-zat beracun ya, Prof ya, Betul. yang ada di rokok elektrik maupun juga di lingkungan yang berpolusi. Baik, Prof. Kemudian, Prof, jika masyarakat sudah melakukan screening, kemudian mengetahui hasilnya positif kanker paru, lalu apa ini langkah yang bisa dilakukan mereka untuk langkah selanjutnya, Prof? Ya. Gitu. Jadi semua dokter-dokter paru sudah diajari bagaimana mulai dari mendiagnosis dengan pasti. Kalau tadi kan masih curiga-curiga ya toh, sampai dengan terapi. Nah, rumah sakit tipe C saja sudah ada dokter paru, tipe B tambah, tipe A tambah ya. Tetapi untuk diagnosis kanker paru memang tidak semudah seperti kita TBC atau pneumonia hanya dokter paru yang memutuskan. Tapi ini harus ada 3 orang di samping dokter paru, juga ada radiolog untuk melakukan CT scan untuk mengkonfirmasi bahwa itu memang betul nodul dan untuk staging, dan berikutnya adalah PA atau patologi ya. Jadi teman-teman monggo ke rumah sakit, walaupun rumah sakit tipe D kemudian ada dokter paru atau dokter penyakit dalam, pasti akan dirujuk ketika di sana tidak capable, tidak ada CT scan-nya dan tidak ada patolognya. Rujukan berjenjang itu biasa karena proses diagnostik akan ditanggung pemerintah lewat BPJS. Ya, setahu saya B sudah bisa menerapi. Kalau A itu malah yang complicated. Kalau yang angel-angel B tidak ketemu baru ke A. Dan obat-obatan sekarang juga sudah banyak yang seperti tadi saya katakan, penemuan-penemuan obat itu memang beberapa sudah diampu oleh BPJS, alhamdulillah ya. Baik, Prof. Berarti untuk sahabat dokter UNER TV dan juga masyarakat lainnya, jangan takut ya apabila sudah merasakan gejala-gejala kanker paru atau mungkin dari hasil screening kuesioner mandirinya merasa ada kanker paru, bisa menemui dokter ya, Prof ya? Betul. Bisa ya. bisa ke dokter layanan primer maupun dokter yang ada di rumah sakit. Jika nanti kapasitas layanan tersebut tidak mencukupi atau tidak memadai, nanti akan dilakukan rujukan ke Berjenjang. tempat yang lebih memadai secara berjenjang. Betul, Baik. ya. Kemudian, Prof, jika sudah terdiagnosis kanker paru, kira-kira pengobatannya itu seperti apa, Prof, untuk Ya, kanker paru ini? Yang tadi saya katakan pertama adalah stadium. Ketika dia stadium 1 dan 2, maka operasi kita bekerja sama dengan teman-teman bedah TKV untuk melakukan operasi ya. Nah, kalau stadiumnya sudah lebih, stadium 3 itu modalitasnya adalah terapi sistemik dan radioterapi. Kalau stadium 4 juga demikian. Terapi macam-macam, ada yang kemoterapi konvensional, ada yang minum. Sekarang ini ada pengobatan kanker itu tidak hanya sitotastik atau kemoterapi ya. Zaman dulu saya kemoterapi suntik, sekarang ini minum, namanya targeted, kayak pil KB ngombe obat setiap hari ya. Nah, mana yang dapat kemo suntik, mana yang obat minum, itu tergantung dari patologinya ya. Apa itu adeno, ada squamous, tergantung dari driver mutation. Dan semua ini sudah bisa diperiksa di dokter stomo. Jadi SOP-nya sudah jelas. Setelah biopsi ketemu hasil PA-nya adeno, teman-teman PA sudah langsung melanjutkan untuk mencari driver mutation untuk menentukan terapi yang pas. Apakah
orang ini dapat obat minum atau dapat obat suntik, demikian. Dan itu begitu. ditanggung oleh BPJS. Baik, ya. Prof. Berarti pengobatan kanker paru ini itu tergantung dari tingkatnya ya, Prof, ya, tergantung dari stadiumnya ya, Betul, Prof. untuk operable atau bisa dioperasi atau tidak, sama tergantung jenis selnya. Oh, baik. Kemudian apakah obat-obat ini ditanggung BPJS, Prof? Ya, ditanggung itu tadi. Jadi kemoterapi standar ditanggung, kemudian second line kemoterapi juga ditanggung, targeted terapi, anti EGFR sama ALK juga ada di BPJS walaupun yang generasi lama ya kan biasa atau BPJS mesti yang agak murah-murah, generasi 1 dan generasi 2 ditanggung, generasi 3 belum ya, tapi saya berharap mudah-mudahan ragam pengobatan yang sudah ditemukan ini nanti bisa ditanggung juga sehingga dokternya tidak bingung kalau mau memilih obat karena semua sudah ditanggung seperti itu. Sampai saat ini memang yang standar sudah, tetapi untuk beberapa obat misalnya imuno generasi ketiga TKI belum, lah ini yang harus beli, tapi ada di Indonesia. Ya, baik. jadi tidak perlu pergi ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, itu semua ada obatnya. Permasalahannya ini masuk ditanggung apa tidak. Oh, begitu ya, Prof, ya. Jadi alhamdulillah sekali ya, ternyata pengobatan kanker paru sudah cukup berkembang dengan baik dan ternyata sudah ada di Indonesia. Nah, memang lagi sedang untuk proses ditanggung BPJS atau tidak, itu masih ada beberapa yang ditanggung dan juga tidak, Prof, ya. Betul, itu masih tiktokannya antara BPJS. Tapi harapan kita semua, semoga pengobatan kanker paru ini semua bisa ditanggung BPJS sehingga bisa mengoptimalkan terapi untuk pasien kanker paru di Indonesia, Prof, ya. Betul. Di samping untuk screeningnya, saya berharap dengan screening itu kita ketemu yang kecil-kecil yang bisa cure, ya, jadi bebannya tidak terlalu besar ya, beban mengobati stadium 4 juga tidak besar. Kemudian kemungkinan sembuh juga lebih besar seperti itu. Okay? Baik, jadi semakin awal kanker paru ditemukan akan semakin murah untuk biaya pengobatannya dan mengurangi beban negara, Prof, ya. Betul. Baik, Prof. Kemudian Prof, satu lagi, Prof, yang ditakuti pasien orang-orang di masyarakat, Prof, ya, kalau kena kanker ini takut harus suntik seumur hidup atau minum obat seumur hidup, itu bagaimana, Prof? Iya, jadi kalau untuk stadium 4, kalau belum cure, ya kita kan harus berjuang selama kankernya itu masih ada. Makanya yang saya katakan kalau stadium 1 dan 2 itu lebih enak karena sudah diambil ya. Ya tetap harus minum obat ya, obat untuk menginhibisi jalur-jalur yang diaktifkan oleh sel kanker tersebut. Begitu. Kemoterapi pada kanker paru tidak sama dengan kemoterapi pada limfoma dan pada beberapa keganasan yang lain, tapi kalau untuk kanker paru hanya 4 sampai 6 seri. Seperti itu ya. Tetapi kalau dikatakan minum obat seumur hidup, lah ya apa lah wong kankernya ada di situ stadium 4 dan sudah besar. Tetapi kalau misalnya ketemu dengan stadium yang dini, tentu saja itu bisa di remove, dan ketika di remove ya obat ya mungkin tidak perlu lagi ya. Nah, tapi kalau barangnya itu ada di situ tidak bisa di remove karena sudah telat stadiumnya, ya mau ndak mau ya harus diobati. Kalau ndak yo quality of life-nya jelek seperti ya, itu. Baik. Ya. Berarti semakin cepat ditemukan, semakin lebih bisa disembuhkan, Prof, ya. Betul, ya. Baik. Oh ya, Prof, dengan segala macam pengobatan yang sudah ada sekarang ini, bagaimana, Prof, tingkat kesembuhan total dari kanker paru ini, Prof? Iya, jadi kalau dulu itu cuman tidak pakai apa-apa, pada waktu saya sekolah dulu istilahnya jalmo moro jalmo mati ya, hanya 3 bulan. Tetapi sekarang ini dengan perkembangan targeted terapi macam-macam itu bisa tahunan seperti itu yang stadium 4 ya. Tapi kalau yang stadium dini malah lebih bagus lagi ya, seperti itu. Ada yang namanya 5-year survival rate. 5-year survival rate itu melihat kanker yang stadium 4, stadium 3, stadium 2, stadium 1, 5 tahun hidup itu kira-kira berapa persen. Di situ dikatakan bahwa jelas semakin tinggi stage-nya maka kemungkinan hidup 5-year survival rate-nya semakin kecil, 15% untuk stadium 4. Begitu. Tapi bisa sampai 25%, bisa sampai 50, 60, bisa sampai 90 kalau stadium 1 ya. Dalam ilmu kedokteran kan dilihat nih orang ini 5-year survival rate-nya sampai seberapa. Kalau jenengan tanya
Kalau yang stadium 4-5 tahun itu cuma 15%, ya seperti itu ya. Oke. Baik, Prof. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang kita pelajari hari ini, terutama tentang screening kanker paru dan juga pengobatan kanker paru yang terkini. Baik sahabat, narasumber kita kali ini sudah banyak berbagi informasi seputar kanker paru dan menjawab keingintahuan sahabat dokter UNER TV tentang kanker paru. Prof, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat dokter UNER TV yang menonton tayangan ini, Prof? Ya, Silahkan. terima kasih Dr. Dila dan teman-teman sahabat UNER TV. Jadi yang pertama tentu saja hidup sehat ya, kemudian jangan merokok, itu tadi pesan yang pertama ya. Rokok biasa ataupun rokok elektrik, juga jangan menjadi pasif smoker. Kalau kebetulan pasangannya perokok ya suruh ngali aja, merokoknya nanggoni ado-ado aja, karena kalau enggak anak dan istri akan mempunyai probabilitas yang sama. Kemudian orang-orang yang termasuk dalam tiga populasi tadi, apakah diparingi riwayat keluarga ada keganasan, whatever, tidak harus kanker paru, berarti ya harus sadar diri ya. Jadi saya ini mempunyai risiko yang lebih besar seperti itu, maka ya screening, ketika ketemu maka banyak pilihan yang akan bisa diberikan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah heavy smoker ya, gak popo, apa ini merokok yo, itu kan hak asasi ya toh. Tetapi mungkin ya para perokok-perokok itu harus juga konsekuen untuk screening supaya itu tadi ketika ketemu banyak hal yang bisa kita berikan. Kemudian bagi teman-teman yang kebetulan stadium 4 yang 94% itu kita tetap semangat ya. Jadi lung cancer is not sentence of death. Jadi bukan merupakan apa jenenge ya berita kematian ya, seperti itu. Masih banyak yang bisa diupayakan karena obat-obatan sekarang itu tidak seperti dulu. Ada targeted, ada imuno dan sebagainya. Insya Allah kita masih bisa berjuang dengan quality of life yang baik, dan tentu saja ya berdoa ya seperti itu ya. Tapi artinya walaupun datang terlambat stage 4 itu sudah jauh lebih baik kondisinya daripada beberapa puluh tahun yang lalu ketika pilihan pengobatannya tidak ada, cuman kemoterapi ya. Dan obat-obat itu ada di Indonesia, jadi tidak perlu ke luar negeri. Imunoterapi, semua targeted terapi juga ada, dan obat-obat standar ditanggung oleh BPJS at least untuk awal-awal dan sebagainya. Beberapa obat yang standar yang generasi lama ditanggung, mudah-mudahan nanti generasi baru juga ditanggung, yang artinya nanti kita semua mempunyai kesempatan yang sama seperti penyakit-penyakit yang lain ya. Baik, Prof. Laksmi, terima kasih. Jadi narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa telah menyampaikan bahwa kanker paru ini merupakan 5 besar kanker terbesar di Indonesia, Prof ya. Dan banyak sekali stadiumnya, dari stadium awal sampai stadium 4, dan masih banyak pasien-pasien kanker paru yang ditemukan pada stadium 4. Dan itu sangat menjadi beban bagi klinisi maupun juga masyarakat, karena stadium 4 ini sulit untuk disembuhkan, Prof ya. Akan lebih baik lagi jika kanker paru ditemukan secara lebih dini, yang diketahui dengan screening, yang nanti bisa jadi screening yang lebih awal ini bisa diakses juga oleh masyarakat dan dilakukan secara mandiri. Nanti akan dituliskan link websitenya untuk melakukan screening kanker paru secara mandiri pada link deskripsi di channel YouTube ini. Kemudian sudah banyak juga modalitas screening, diagnostik dan juga pengobatan kanker paru di Indonesia, yang mana hal ini meningkatkan survival rate pasien kanker paru, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup pasien kanker paru yang ada. Baik, untuk populasi-populasi yang perlu untuk wajib screening itu adalah populasi dengan populasi perokok, aktif maupun pasif, dan juga perokok elektrik juga. Kemudian masyarakat yang memang ada riwayat keluarga dengan kanker apapun, dan juga pasien-pasien yang masyarakat yang berusia di atas 45 tahun. Nah, ini adalah golongan yang wajib screening. Bisa dilakukan secara mandiri screeningnya dengan kuesioner tadi, atau mungkin bisa menemui dokter
dokter paru, Dokter paru dokter ya? paru, semua dokter paru, apakah itu di rumah sakit tipe C, B, A, semua pasti sudah mengerti ya. Nanti akan diarahkan oleh dokter parunya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan jika ditemukan hasil yang mengarah ke kanker paru. Betul. Baik, jadi memang untuk kanker paru ini lebih baik diketahui secara dini ya Prof ya. Semakin baik, semakin awal diketahui, semakin baik untuk hasilnya Prof ya. The earlier the better. The earlier the better. Baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Prof. Dr. Laksmi Wulandari, spesialis paru konsultan onkologi toraks, atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat bagi sahabat Dr. Uner TV dan juga masyarakat sekalian untuk memahami dan lebih waspada terhadap kanker paru. Baik, karena sudah sampai di penghujung acara, saya tutup bincang-bincang kita hari ini. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dila, terima kasih teman-teman penggemar Dr. Uner TV. Matur nuwun. Terima kasih.